Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bingung acara rahatan ini namanya rahatan ya Bu. Rahatan ini bahasa Pekalongan gitu. Bahasa liyan iki artine rahatan. Rahatan iki bincang-bincang sing ya kayak keluarga sih akrab rahatnya rahat. Iya. Ini bahasa Pekalongan jadi kayak tidak udah wong kota tapi arti itu. Wong kajen wong batang rahatan itu arti. Gitu iki sing pati episode ke-4 pokok 5 ya. Kelima iki bahas perihal lulus pondok atau lebar kuliah arep ngopo. Iki kerso. Oke. Kalau dengan saya Muhammad Snudikron. Lulus tahun ini ya. Lulus tahun ini berapa bulan berarti? Baru 1 minggu. Baru 1 minggu. Aku tengok nak karo sesama ki ras bahasa Indonesia. Ayo nyapa bahasa Indonesia apa ta? Tapi ora tek bahasa Indonesia ora apa Mas. Tapi nak bahasa Indonesia apa? Masa itu itu wong Jawa. Iya. Oh, apa namanya? Kan baru lulus berapa minggu? 1 minggu. 1 minggu. Ning omah 1 minggu. Baru 1 minggu di rumah. Oke. Kan aku ke nak lulusan di Bogor kan ekspektasinya kan pengen kaya wirausaha gitu. Bisnis sempat jadi kuli gitu. Tempatnya aku biar juga kayak gitu kan. Biar aku lulus langsung dodolan seminggu ya aku. Seminggu dodolan susu aku. Jadi lulus kan dodolan susu. Jadi liyane dong nganggur wis dodolan. Wis kerja dodolan dhewe tapi modal dhewe aku dhewe. Yo emang aku yang penting oleh duit gitu. Nggak modal berarti Mas. Nggak pakai modal langsung setelah mati. Ya modal secukupnya lah paling berapa ribu tuh. Lanjut dengan ini lulus iki pandangannya mau apa? Kalau saya pribadi sih pertama ya Mas, kalau buat ke jangka panjangnya itu ya saya pengen nyari modal dulu, terus nanti ke depannya saya pengen ngidupin kampung karena jadi di mukim masyarakat. Karena apa, target saya kan di kampung saya itu masih banyak anak-anak yang istilahnya harus diajarin tentang keagamaan. Ya, kesempatan saya kan, saya apalagi backgroundnya santri, jadi pengennya saya ketika nanti saya sudah mukim di benar-benar di Pekalongan, pengennya saya pengen bangun generasi yang berilmu yang bisa, ya gitu, terutama perihal beragama. berakhlak. Itu jangka panjang lah untuk saat ini jangka pendek untuk step ini untuk saat ini saya pikir saya gimana caranya dapat modal buat apa ya, buat nanti kedepannya itu buat jangka panjang itu. Caranya untuk caranya bisa saya apa ya, nyari kerja dulu, entah itu jadi ngajar apa jadi apa, cuman untuk pandangan ke kerjanya belum dapat karena saya pengen 1 minggu ini benar-benar nge-refresh ya, nge-refresh otak saya yang 4 tahun berlalu udah berkecimpung dengan buku. Pengen saya lemesin dulu gimana caranya nanti kedepannya biar enak, biar nggak ada beban-beban lagi. Dalam arti iki pengen rehat sana terus habis ini cari kerja, tapi dalam arti pandangan apa-apanya belum. Dulu kan aku kan emang pinginnya aku sebenarnya dulu lulus pengen buka kayak kedai susu sih. Kedai susu aku pikirannya wah bisnis pertama lulus kan gitu ya, bisnis ya. Jadi aku langsung buka dalam susu sampai saya ini susu dari Rejo map metu sampai saya gitu tuh. Dalam artian biar ada step ya. Lulus langsung buka betulan. Nggak selisih berapa minggu aku ditawarin kerjaan. Aku daftar ternyata sing ngetes koncone masuk. Masih ini
ternyata uang itu ya. Jadi saya berapa minggu itu 1 bulan belum ada saya udah kerja marketing perumahan. Jadi bidang properti ya. Properti ya pertama sampai berapa bulan itu berapa bulan aku ke Kalimantan. Kenapa saya ke Kalimantan? Saya itu pingin dapat duit banyak. Saya kan model dalam Kenapa tujuannya ke Kalimantan? kan gajinya gede. Oh, berarti sana tuh emang potensi buat apa ya? Buat ibaratnya ngumpul-ngumpul. Nah, buat ngumpulin. Sebenarnya memang seperti itu sebenarnya. Tapi ternyata saya itu salah ekspektasi. Saya kan dulu di Kalimantan pertama ingin iki langsung bariku nikah, ora bisnis opo. Ternyata ekspektasi saya gagal, salahnya dalam arti untuk kita memulai setelah lulus kita harus selalu mempunyai satu tujuan. Pingin ngurip-ngurip, seumpama kita pingin ngurip-ngurip ke kampung ya. Kita harus fokus. Jadi kita harus mempunyai pendapatan bulanan, harian atau mingguan. Untuk kita yang belum punya modal dalam arti seperti saya itu dulu kan belum tahu, belum punya modal, itu kita harus paling enggak punya gaji bulanan. Cuma ngajar pokoknya satu. Terus kita kan pengen aktif masyarakat, pengen butuh uang berarti ya kita harus punya uang tambahan lain, onlinean, apa dodolan apa gitu. Jadi dalam arti kita cabang lah ya. Kita harus punya satu kerjaan tetap, keduanya penghasilan tambahan. Penghasilan tambahan itu buat seharian. Yang ini bisa buat nabung. Jadi ada punya bulanan, ada simpanan dan ada ini. Aku takutnya ada sampai kayak aku biyen, arti. Dikira kita arahnya kemana biar arahnya kemana biar jelas. Gitu. Semuanya kita merantau, kita harus tetap kayak gitu, ada uang tetap, uang harian, investasi. Tapi untuk setahun pertama itu biasanya susah, karena biasanya butuh motor, butuh opo, dalam arti melengkapi apa yang harus kita miliki. Gitu. Lah, berarti nak nyenengan itu pertama ini pengen rehat sejenak. Berarti seumpamanya ada tawaran. Nah, semisal ada tawaran yang mungkin apa ya, dengan bidang yang saya sukai, mungkin saja bisa jadi saya langsung ngambil. Karena apa? Karena ketika kita kerja dengan bidang yang kita sukai, insya Allah tuh semuanya lancar. Jadi enaklah kerja itu, nggak ada beban sana sini, nggak ada masalah. Seumpamanya tidak sesuai berarti gimana? Nah, ketika bidang itu belum sesuai, saya masih pikir 2 kali. Karena satu, pasti kalau kerja itu sistemnya waktu, dan saya tuh orangnya belum sanggup untuk kerja waktu. Semisal harus datang jam segini, pulangnya jam segini. Saya pengennya tuh kerja sebisanya saya, karena ketika saya bisa ngelakuin ini, jadi enak. Jadi pengennya tuh dengan tidak terikat. dengan nggak terikat dengan waktu lah. Gitu. Jadi emang ciri khas santri ya. Emang santri itu ngomong terikat. Semua kalau dalam hati lo koncoku. Dia itu terkadang dia dimasukkan ke sekolah nggak mau, sekolah formal nggak mau, ngajar dalam arti formal di sekolah formal negeri maupun swasta nggak mau. Dia malah ngajarnya lebih siangnya itu ngajar, kerja biasa kasaran, apa pertukangan atau apa. Nah, dia lebih suka ngajarnya habis maghrib, buka sendiri gitu. Dia nggak mau terikat seperti itu. Emang ciri khas santri itu nggak mau terikat. Tapi terkadang idealis itu perlu, tapi kalau terlalu bisa mematikan kita sendiri. Karena kita kadang idealis ini perlu, emang semuanya kita nggak mau terikat, mau. Tapi untuk kita melangkah pertama itu harus jangan terlalu idealis. Semuanya kita senang ke olahraga, tapi aku belum bisa mendapatkan itu yang apa yang kita inginkan. Kita nggak masalah ikut harus Siti just
main kerja ning ya ning perbankan bidang apa, kemana aja takut ikuti juga. Tapi yang penting kita jalan sih, tapi jangan tidak berarti kita ke satu yang tidak disukai itu menjadi ikatan. Dalam arti selamanya enggak, tapi kita mencari peluang bidang kok lah semuanya kalau olahraga untuk seneng, kita cari peluang itu. Jadi seenggaknya uang ini nih buat pendapatan ya. pendapatan keseharian. Nah yang ini itu kalau udah wah ternyata prospek ada ini karena kita itu sebenarnya dimanapun kita bisa berkembang, bisa berkembang dimanapun, di semua di bidang yang kita sukai. Seenggaknya kita bisa berkembang di situ, dalam arti isolah cari potensi yang kita nggak sukai tapi jadi yang kita sukai. Apa bae ngono bisa lah sebenarnya, tapi kadang kita nggak wah aku tuh iki. Sebenarnya jangan sampai idealis itu mematikan diri kita sendiri, kecuali DWK kayak kita itu udah punya sponsor besar, support keluarga besar secara material atau apa itu bagus. Pak buka embang orang masalah karena dia ditopang dari keluarga secara finansial maupun secara mentalnya. Kalau kita belum ada mental dan finansial itu perlu kita urungkan sementara, tapi tidak berarti idealis kita termatikan sama selamanya enggak, tapi kita mencari celah gimana caranya bisa celah ini. Terus kan mau aktif ke masyarakat ya, seperti apa dalam arti dalam bidang apa, apakah ada dua pandangan, wah ternyata ada di majelis ini ntar saya disuruh di situ atau di kalau saya di apa di pendidikan atau apa. Kalau saya pribadi pengen buka ya sendiri mas, pengen apa ya ngaji buat anak-anak kecil lah. Kan banyak yang anak-anak tuh di sini ada yang ke TPQ kan, kalau TPQ kan pasti perlu SPP dan sebagainya. Nah saya pengennya yang tidak bisa ikut di TPQ bisa ikut di tempat majelis saya. Iya, jadi saya buka peluang buat terutama orang-orang yang maksudnya notabene nggak mampu ya nggak mampu ke TPQ. Tadi apa ya ini setelah arti masih bukan, tapi TPQ ada lah ini enggak, TPQ cedak di tapi pertigaan depan. ono sing Notabene masih ada yang ya sedikit lah, tapi dalam arti kan apa di sini udah ada dalam arti bapak jenengan atau keluarga yang udah yang mulai ngaji. Pernah di sini udah pernah dibuka pengajian, cuman karena bentrok dengan pekerjaan bapak jadi berhenti, dan akhirnya kan karena udah nggak dibuka lagi belakang sana ada yang buka lagi. Ya udah berarti kan setiap habis maghrib pasti pada ngaji ke sana. Tadi pernah dalam arti kan dalam arti kalau udah pernah dibuka atau ada itu indikasi kita bukanya lagi itu gampang. Kayak gitu kan kadang aku pernah diomongin karo saudaraku ya senamane santri ki pengen ngajar dalam arti ini pengen ilmu ya pengen ngajar ki, tapi yo bingung juga orang sempat diajar. Bingung juga diajar kan ada juga kan nah setara aku kan lulus pondok lah dilebokke ditarik ning pondokan. Tarik pondokan ning Kalongan. Dia mulang ngono. Jadi kan wis diarake gitu. Ora ngurung dhisik kok kan diarake jes. Kan bisa cari rumahnya itu dicarikan. Carikan rumah yang dekat masjid. Ya ini habis itu ngajar di masjid. Dalam arti kayak gitu, dalam arti kalau kita mau buka kayak gitu semua emang udah ada pernah buka kan gampang. Yes, dalam arti tinggal caranya. Dalam terus iku semuanya emang habis maghrib kan gimana ada kegiatan itu paling enggak kita cari rutinitas yang pagi itu kerja itu harusnya berarti sampai jam sore. Sampai sore semuanya kita nggak sesuai itu mendingan ditolak lah. Ya itu saya pengennya kayak gitu mas, ketika saya kerja ikut apa kembalinya ke formal ya, maksudnya nggak masuk ke notabene saya, tapi
setidaknya saya menyalurkan apa yang pernah saya dapat di pondok. Ya walaupun itu alif tak kan setidaknya bisa sedikit untuk menyongsong generasi-generasi yang inilah. Emang itu kayak gitu sih. Dalam arti pingin kayak gitu jadi kegiatan siangnya itu di manajemen sih jelas-jelas. Kadang kita ada yang idealis, wah aku lulusan sarjana atau apa, nggak mau saya kerja kayak kerja gini kasar. Tapi kadang saya lihat orang becak pakai kasar ya, tapi dia itu punya kenikmatan sendiri. Kita nggak tahu orang yang kita lihat seperti orang becak tapi payah sih. Ternyata dia itu lebih menikmati seperti itu karena apa? Sholatnya terganggu. Ya benar. Duhur langsung ke masjid. Sering kan? Orang becak-becak ke masjid sholat. Itu salah satu kenikmatan. Bukan tidak dia itu bukan mau mencari uang banyak atau enggak. Yang penting cukup buat pulang rumah. Terus dia bisa ibadah tidak terganggu. Iya. Kadang kita seringnya itu susah nih ngono. Bagi waktunya. Bagi waktu paling penting ya. Bagi waktu. Nah terus gini, kita itu perlu namanya kendaraan. Kendaraan itu bukan tadi kendaraan motor bukan ya? Kan kita aktif di masyarakat ya. Kita harus punya kendaraan lembaga atau organisasi di masyarakat setempat. Sama sini ada pemuda, ada remaja musyola apa masih itu harus gitu karena itu kendaraan kita untuk dalam arti relasi lah. Aku dalam arti relasi yang mantu mau perkembangan majelis atau apa itu harus seperti ada organisasi atau organisasi setempat lah. Dan seperti itu ada nggak? Nah kalau di sini itu ada, cuman kalau apa ya masuk gang sini itu informasi seperti IPPNU, IPNU itu nggak nyampe sini. Karena apa? Karena dari segi apa ya, segi regenerasinya ke bawah itu nggak ada yang dari dasarnya, pondasinya nggak ada yang masuk ke sana. Nah pengennya saya ketika nanti ke depannya itu saya pengen masuk dulu ke organisasi yang ada di sini, baru saya bangun di sini. Iya. Emang harus kayak gitu. Dalam arti PAC atau paling nggak tingkat ranting lah. Kita sistem gue modelnya kepala sekali. Siapa ketuanya nggak peteknya sih. Bukan kita menjilat ya. Tapi kita lobby dalam arti gitu ya. Nah SKG kan bisa gampang dalam arti kita mau ke ngurus-ngurusnya itu gampang. Jalannya tuh biar enak lah. Karena saya pernah lulus itu pas kemarin mau bikin organisasi itu, kita pegang salah satu kita Gus ya. Kayak gitu kita mari ternyata dia belum mau. Udah kita berjuang diri semuanya ngarap ke terkait guru itu ya seperti itu. Kira-kira gambaran organisasi itu sono. Untuk gambaran organisasi sendiri itu IPPNU, IPNU target saya. Karena apa? Karena dari gang yang masuk sini itu regenerasi berikutnya itu banyak. Jadi potensi untuk buat berkembangnya itu bisa saya lihat cepat lah. Nah ketika bisa saya masukkan ke IPPNU, IPNU, jadi mereka udah aktif ke organisasian biar menghidupkan musola yang dekat di sini, bisa berelasi mereka ntar ke depannya berbagi wawasan sama ranting-ranting yang lainnya. Ya, terus tapi emang itu sih tapi nak lulusan Bogor ya dalam arti kan kalau baru lulus sih biasanya kan perspektif atau berpikiran itu sangat luas. Tapi dengan berjalannya itu kadang itu terkikis oleh keadaan. Biasanya kan gitu, pingin ini ternyata bayangan kita nggak sesuai realita.
yang biaya ngono. Nah, Yakin biaya itu yang saya wanti-wanti juga kayak gitu Mas. Jadi saya pengen kayak gini, tapi saya kurangnya ada partner. Mungkin kalau udah ada partner itu lebih enak. Karena apa? Karena ketika kita udah ada partner buat sharing buat sharing, ketika ada apa itu bisa membantu kita. Ketika kita jalan sendiri itu susah ta. mungkin nihil lah. Bisa tapi susah. Iya. Makanya berarti itu harus terakhir siapa kira-kira sejalan. Itu harus Nah, itu yang masih saya pikirkan itu. Saya masih mikir gimana caranya buat dapat partner yang bisa satu pikiran, bisa satu visi misi, biar apa yang pengen dicita-citakan di sini tuh benar-benar ada, iya sesuai. Makanya yo kudu sharing-sharing itu dalam arti dipandang kira-kira yang sejalan siapa, terus bisa tukar pikiran. Pasti ngono ta. Di semua kebaikan ini mesti jalan ini insya Allah sih. Berarti dengan lulusan 2019 aslinya, cuman karena pandemi jadi mundur 2 tahun. Buset tahun. 2019 ya. Buset. Berarti 2021. satu. Lumayan juga ya. Pandemi mengalahkan segalanya. Biasa sih ya. Enggak seneman lagi artinya apa ya? Apa ono manfaatnya. Enggak ayo tambah ngabdi tambah suwe. Ngabdine hikmatnya karo guru tambah suwe. Akeh berkah. Bodoh poso ning ngono terus. Alhamdulillah. Pelajaran yang sangat berharga dalam arti semasa perpendidikan apa kira-kira? Kalau saya sih taklim fikih. Pelajaran sing bener-bener ngerubah dalam pikirku ketika dalam artian ketika kita segala sesuatu, ketika kita pengen dihormati orang, dihormati siapa aja, kita harus bisa menghormati orang lain juga. Karena apa? Karena ketika kita mementingkan diri sendiri, maka orang lain pun begitu juga pikirannya. Nah, tapi ketika kita bisa mengalahkan egonya kita, ketika oh iya saya harus kayak gini, saya hidup masyarakat bukan hidup sendiri. Ketika ada apa-apa pasti saya juga butuh bantuan dari masyarakat lain, bukan saya berdiri sendiri, jalan sendiri. Itu nggak bisa. Seorang pemimpin yang ulet itu tidak bisa jalan dengan bawahan yang nggak mau tahu. Tetap mau diajak. Tapi pemimpin yang nggak bisa apa-apa, ketika bawahannya bisa dikondisikan, bisa diajak kerjasama, insya Allah bisa memajukan apa yang dicita-citakan. Berarti dalam arti bisa ngerangkul ya gitu. Karena aku pernah pertama kali aku memang nggak mau jadi ketua, tapi pas suatu saat itu harus jadi ketua dalam arti kepilih jadi ketua. Itu pertama saya itu harus belajar dalam arti aku nggak tahu apa ini organisasi dan nggak tahu apa dilakukan setelah menjadi ketua itu apa. Aku belajar sampai gitu. Ternyata ada yang namanya rancangan 1 tahun kegiatan. Terus kita harus mendekati orang-orang yang harus yang bisa diajak kerjasama, acara-acara apa. Yang intinya tuh kita bisa ngerangkul orang yang penting di satu tempat itu. Jadi ketika bisa ngerangkul orang yang ibaratnya penting di dalam satu tempat itu, insya Allah ke bawahnya enak. Gampang. Dalam arti bener apa yang kata sampan tadi, kepalanya dulu yang dipegang pasti ekornya ngikut semua. Paling penting itu. Berarti dalam arti pelajaran paling berharga itu tentang bermasyarakat. Rangkul. Karena paling susah yang bermasyarakat. Nah, terus kan lulus mau melakukan seperti itu kan ada kayak gini.
aku pernah baca buku itu di umur, sering aku ngomong ya, umur antara 18 lah sampai 30 itu ada 4 atau 3 masalah. Masalah pribadi, masalah pertemanan, masalah keluarga. Masalah pribadi, keuangannya dewe, dan hubungan relationship Iya, benar. gitu. Terus pertemanan, konco lah, relasi kerja atau apa. Kemudian orang tua. Kalau kita terlahir dari orang tua mapan, kita bisa lepas, berarti tidak diandalkan secara finansial. Karena kalau kita masih diandalkan secara finansial, kita mau bermasyarakat itu juga kadang menghambat. Kecuali orang tua gitu, gitu. Lah untuk menghadapi 3 seperti itu seperti apa? Ada nggak pandangan? Nah, masalah pribadi aku umur segini aku harus menikah. Masalah keluarga aku harus mencukupi semua yang kita mintain, kontribusi finansial atau apa kita harus mencukupi. Masalah hubungan pertemanan, bermasyarakat lah, penanggulangan dari 3 hubungan ini seperti apa? Kalau kalau pandangan saya sendiri untuk 3 itu aslinya sih saling ini Mas ya, saling Ngerti? saling menyokong lah. Ketika satu nggak bisa, kita itu bisa ngerusak dua-duanya. Sering. Tapi kalau kita bisa, maksudnya bisa 3-3-nya itu malah lebih baik, karena kita bisa ngatasi masalah-masalah kita, kedua juga keluarga kita, yang ketiga itu masyarakat itu lebih penting. Karena apa? Karena kita hidup yang nggak sendiri, kita hidup bermasyarakat. Ketika kita masih ngikutin egonya kita, ya walhasil nggak bakal tercapai. Kan Jadi dalam arti harus bersinambungan. harus relevan lah. Karena Tiga-tiganya itu. kan dari pengalaman saya itu ya. Kan kadang aku bahkan mau coba buku itu dari SMA SMK gitu. Tapi ternyata saya aplikasikan tak sesuai realita. Dalam arti hubungan, target semuanya. Kan namanya hubungan kita nggak tahu kan Kapasnya di mana gitu ya. Titiknya di mana. Itu seumpamanya kita punya relationship atau kan ada semua kita tahu punya hubungan antara relationship kita antara di umur segini harus menikah. Iya. Ternyata realitanya waduh saya jauh. belum bisa. Aku harus memiliki keluarga dan saya harus mengurusin masyarakat juga, organisasi atau apa. Seumpama dihadapkan seperti itu gimana? Nah, kalau saya pribadi mending untuk saat ini kita fokuskan apa yang pengen kita capai dulu. Kalau semisal masalah pribadi kita seperti relationship, itu mending kita ke belakangin dulu ya, dislowin dulu lah. Karena yang faktor yang benar-benar berpengaruh itu di situ. Ketika kita udah kena di situ, yang 2 itu udah nggak bisa terkontrol lagi. Karena itu kuncinya tuh emang di diri kita sih aslinya. Kan itu secara hubungan personal lah, secara lain jenis atau relationship. Berarti kita akan dipalingkan dari kepentingan pribadi dan keluarga, bermasyarakat dan berkeluarga itu. Terus umpamanya kepentingan pribadi dalam arti kan bermasyarakat itu kita butuhkan pikiran, tenaga dan kadang finansial juga. Seumpamanya kalau pikiran atau tenaga insya Allah bisa. Kalau kita dibenturkan dengan finansial. Nah itu kalau pandangan saya itu, makanya kenapa saya belum bisa belum terfokus untuk ngidupin di sini, karena finansial saya belum mendukung. Saya pengennya saya tuh saya keluar dulu, saya memiliki modal yang cukup, ketika buat membangun itu jadi enak, udah nggak mikirin finansial lagi, dan kita bisa muterkan finansial itu kemana, keinvestasikan kemana. Jadi kita udah nggak harus terbebani dengan finansial. Tinggal kalau ada apa ya seumpamanya berarti dalam arti finansial keluar itu merantau atau kalau pandangan saya sendiri, saya pengennya tuh benar-benar lepas dari kampung.
berarti merantau. Ya, bisa dikatakan merantau. Karena apa? Karena kita lihat ketika ya mungkin apa ya, kalau mikir untuk apa gaji itu emang jauh lah, jauh. Karena perekonomian di sini aja emang masih menengah ke bawah kan, jadi masih relatif murah lah. Makanya kita dalam arti merantau aku ya. Tapi gini, pandanganku seumpamanya, iya bener ta, gaji itu lebih besar dari sini sama luar kota itu lebih besar dari sini. Tapi sing pernah aku rasa gitu dalam arti, sebenarnya kita itu bisa di sini. Kan kalau merantau itu kerja 12 jam. 12 jam kerjanya, bahkan ada yang lebih 14, berangkat jam 7 pulang jam 7 kan 12 jam. Seumpamanya di sini itu kita kerjanya sama seperti itu bisa. Sebenarnya paginya les, sore jualan, itu bisa satu hari 100.000 bersih itu bisa. Seumpamanya kita ingin mencari uang itu. Tapi dalam arti jangan mengedepankan ego atau gengsi. Di sini bisa wirausaha atau apa aja kita jalan gitu. Jalan bisa. Karena saya sudah pernah lah, ya. Ternyata dalam arti itu aja, jangan ego. Kira-kira bisnis jualan gorengan atau apa langsung terabas gitu. Terabas dalam arti kita punya survei market seperti apa itu benar bisa dilaksanakan kalau di Pekalongan. Tapi berwirausaha pokok kanan itu bisa. Karena tadi butik kan itu hampir sama gajinya. Berwirausaha loh, cuma ada harian sendiri terus tambah gaji berwirausaha 12 jam. Kan di luar kota itu 12 jam karena gajinya gede itu lemburannya yang besar. Per bulannya 5 juta, kosnya 2 juta, makan nama itu 3 juta, sama bisa aja 2 juta. Mereka besar itu di lemburan. Yang tapi teman di sini tuh 12 jam ya sebenarnya sama. Bisa dalam arti kita harus cari relasi yang tepat. Lah kita semua bisa aktif di organisasi yang benar-benar kontribusinya besar sama masyarakat itu bisa menemukan relasi di situ. Bisa di situ. Gimana? Dalam arti dengan lulus IG dalam arti pinginnya aktif ngurip-ngurip ke kampung dengan cara golek model sih ben enggak. Berarti harus punya finansial tetap dulu. Iya. Ben aja bingung finansialnya. Yang mana ya? Karena suatu organisasi bisa berjalan dan bisa maju karena adanya finansial. Tertopang ya. Memang itu ya gitu sih. Dalam arti ya kita nggak bisa menafikan ya uang itu memang bukan segalanya, tapi segalanya bisa. Iya. Segalanya itu kebutuhan. Gitu bang, setengah jam gitu. Iya. Orang kerasa. Ini seperti itu dalam arti yang dengan lulus, ya saya ingin karena basic dari pesantren, ingin mengaplikasikan apa yang pernah saya dapatkan di pesantren. Ya mengurus masyarakat dengan cara ya bendo ngaji bendo setidaknya generasi tercerahkan kita stepnya finansial stabil Pak. Tapi kalau menunggu stabil susah juga. Sambil berjalan kalau bisa, cuman untuk saat ini saya benar-benar terfokus untuk gimana caranya finansial itu terkumpul. Harus sharing-sharing banyak kan, sharing-sharing. Seperti itu ya. Setengah jam sudah ya. Kurang lebihnya ucap terima kasih kepada Mas Dikron untuk sharing pada hari ini atau rahatan. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.